Akulah pokok anggur, kata Tuhan. Kamu ranting carangnya. Kalau kamu nempel, kamu pasti berbuah. Kalau kamu lihat Yesus, rasakan ada Yesus di hidupmu, kamu pasti berbuah. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini saya percaya Tuhan ajak saudara untuk kembali dengar firman Tuhan, untuk kembali renungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang ubah kita, karena kita percaya firman Tuhan yang merdekakan kita, baharui cara berpikir kita, menolong kita. Amin. Karenanya sebelum kita pergi melangkah, bekerja, melangkah, beraktivitas di hari ini, saya ajak setiap kita luangkan waktu kita, taruh pikiran perasaan kita pada kebenaran firman Tuhan. Banyak orang ingin mengalami terobosan, lebih-lebih dalam dirinya, ingin alami terobosan dalam diri, tapi salah fokus, bukan fokus pada Tuhan, tapi fokus pada memperbaiki diri. Dengar baik, cara terbaik memperbaiki diri adalah fokus pada Tuhan. Banyak orang coba memperbaiki diri, fokus pada diri sendiri, dan lupa hanya Tuhan yang bisa mengubahkan. Hanya Yesus yang bisa mengubahkan. Saya percaya setiap orang ingin mengalami perubahan dalam hidupnya, perubahan dalam karakternya, tambah baik, tambah sabar, tambah bisa menangani masalah. Tapi seringkali yang jadi satu masalah adalah ketika orang itu salah fokus. Fokus pada kelemahannya, fokus pada diri sendiri. Saya harus bisa, saya harus melangkah, saya harus tanpa sadar ucapan itu bukan dasarnya firman Tuhan. Ucapan itu dasarnya kedagingan, kekuatan diri sendiri, dan melupakan Tuhan, melupakan Yesus. Alkitab berkata, Ibrani 12 ayat 2 bagian A, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ingat, kekuatan kita, terobosan yang kita dapat, perubahan di hidup kita terjadi bukan ketika kita menatap diri sendiri, tetapi ketika kita menatap Tuhan. Waktu kita fokus pada Tuhan, menatap Tuhan, perubahan terjadi pada hidup kita. Saya mau satu ayat lagi nih. 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Kalimatnya diubah. Bukan kita berubah, kita diubah. Ada kekuatan yang membuat kita berubah. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Perubahan dalam kekristenan bukan perbuatan kekuatan diri sendiri. Perubahan dalam kekristenan adalah buah dari pengenalan akan Yesus, dari lihat Yesus, menatap Yesus, sehingga tindakan-tindakan yang tadi kita sebut, saya nggak mau nyerah, saya mau terus melangkah, bukan akarnya saya menyebut itu adalah buah dari apa? Menatap Yesus. Waktu kita menatap Yesus, kita justru melangkah lebih jauh, kita justru berbuat lebih banyak. Ingat waktu Petrus di tengah lautan bersama murid-murid yang lain, kalau saudara baca Matius 14, kemudian mereka susah payah di tengah malam itu, ada angin badai untuk melewati badai itu, lalu Yesus menghampiri mereka jalan di atas air. Dan ketika itu Petrus berkata, Guru, jika engkau itu, suruh aku ke sana, suruh aku datang. Lalu Yesus bilang, datang kepadaku. Ketika Petrus melihat Yesus datang kepadaku, fokus pada Yesus, Petrus bisa jalan di atas air. Tapi kita tahu kisahnya berakhir Petrus tenggelam. Gimana Petrus tenggelam? Karena dikatakan ketika dirasa tiupan angin, ketika dia melihat keadaan, ketika dia melihat dirinya, melihat ombak, justru itu membuat dia tidak berhasil menemukan terobosan dalam diri. Tadinya sudah berhasil jalan di atas air. Apa yang buat Petrus berhasil? Punya kekuatan yang supranatural. Bisa berubah dari manusia biasa jadi manusia yang bisa jalan di atas air. Ketika dia menatap Yesus.
Saya rindu setiap kita sadar, hari ini banyak di antara orang Kristen yang hidupnya tidak mengalami perubahan karena berusaha berubah tapi melupakan Yesus. Saya ulang, lupa bahwa yang bisa mengubah hidup kita hanyalah Yesus. Amin. Karenanya datang pada Yesus. Bukan pakai kekuatan sendiri. Ingat, agama jangan terjebak dalam pola agama. Agama fokus pada kekuatan diri sendiri. Tapi kekristenan fokus pada Yesus. Agama mengungkapkan dosa. Tetapi anugerah mengungkapkan atau memberi kuasa mengalahkan dosa. Roma 6 ayat 14 saya baca buat kita. Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Catat baik, kamu tidak lagi dikuasai oleh marah-marah, dikuasai oleh mudah cemas, dikuasai oleh akhirnya mencuri, menghalalkan segala cara. Alkitab bilang begini nih, karena kamu tidak lagi dikuasai, saya baca sekali lagi, Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, di bawah pola agama, tetapi di bawah anugerah, di bawah kasih karunia. Anugerah memberi kekuatan untuk kita tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Agama berkata jangan ini, jangan itu. Agama fokus pada kekuatan diri, usaha diri, perjuangan diri. Tapi anugerah berkata, lihat Yesus dan biarlah Yesus mengalirkan kekuatannya untuk engkau melakukan jauh lebih hebat daripada yang dilakukan orang-orang yang beragama. Orang yang punya hubungan menatap Yesus sama seperti Petrus bisa berubah jadi manusia yang lain, yang lebih hebat, lebih kuat. Saudara bisa mengalami perubahan yang lebih dahsyat ketika saudara menatap pada Yesus. Ketika Yesus saja yang ada di hatimu, di pandanganmu, di pikiranmu. Ingat Zakheus, dia berubah, kita tahu. Dari pemungut cukai yang ambil banyak dari orang, kemudian memberi banyak. Dia bilang kalau ada yang aku rugikan, aku ganti 4 kali. Berarti dia sadar ada yang dia rugikan. Bagaimana caranya dia merugikan orang lain? Dia mengambil dari orang lain. Tapi dia bilang begini, karena sekarang ada Yesus di rumahku, itu yang kasih aku kekuatan. Kalau ada yang aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Setengah dari hartaku aku kasih buat orang lain. Berubah karena Yesus datang ke rumahnya. Yesus ada di hidupnya, Yesus ada di pikirannya dalam pemahaman saya hari ini. Yesus ada di pandangannya, yang dia pandang hanya Yesus. Waktu dia memandang Yesus, merasakan, menyadari ada Yesus di rumahnya, itu yang buat Zakheus berubah. Saya suka bilang jangan dibalik, kalau agama pasti mikirnya gini, untuk Yesus datang ke rumah, Zakheus harus bertobat, Zakheus harus bagi dulu hartanya, Zakheus harus lakukan dulu, yaitu kalau ada yang dirugikan ganti 4 kali lipat, baru Yesus datang ke rumah. Ya, agama begitu. Tapi Yesus tidak membicarakan agama, Yesus bicara hubungan mengubahkan. Yesus datang ke rumah, dia menatap Yesus, dia tahu ada Yesus di hidupnya. Itu kesadaran. Kita hari ini lihat Yesus, kita tahu ada Yesus di hidup kita, itu kesadaran. Buahnya dia melakukan yang lebih banyak. Banyak orang pengen berubah, tapi salah fokus. Fokus pada diri sendiri, saya harus berubah, lupa bahwa perubahan tidak pernah terjadi tanpa Yesus. Hanya Yesus yang bisa mengubah hidup kita. Pandang Yesus, lihat Yesus, engkau menghasilkan buah. Engkau berubah. Alkitab berkata di dalam kitab Yohanes bahwa akulah pokok anggur, kata Tuhan. Kamu ranting carangnya. Kalau kamu nempel, kamu pasti berbuah. Kalau kamu lihat Yesus, rasakan ada Yesus di hidupmu, kamu pasti berbuah. Tapi kalau ranting itu terpisah dari Yesus, pakai kekuatan sendiri, nggak mungkin berbuah. Amin. Jadi pertobatan, perubahan dalam diri dihasilkan dari fokus pada Yesus, bukan fokus pada diri sendiri. Fokus pada Yesus bahkan menarik anugerah dan kuasa Allah. Yohanes 1 ayat 16-17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Sebab hukum Taurat atau agama diberikan oleh Musa, tetapi anugerah, kasih karunia, dan kebenaran datang oleh Kristus Yesus. Tuhan Yesus tidak bawa agama, Tuhan Yesus bawa hubungan. Tuhan lebih rindu ada hubungan. Walau kita mungkin belum berubah, mungkin kita masih kacau, masih hancur, tapi kalau kita punya hubungan dengan baik, kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, saya percaya engkau tidak tinggal di kehancuran itu, tidak tinggal di kekacauan itu. Tuhan memberimu energi untuk engkau melangkah lebih jauh. Ada kuasa, ada tenaga yang bukan keluar dari dalam dirimu, tapi dari surga. Ingat kemarin saya kasih contoh, wanita pendarahan 12 tahun. Ukuran dirinya, dia pendarahan 12 tahun, dia pendarahan gak boleh tampil di muka umum. Waktu dia tahu Yesus baik, dia jamah jubah Yesus, dan waktu dia jamah jubah Yesus, ada tenaga keluar dari Yesus. Waktu dia jamah jubah Yesus, saya menyebut dia terkoneksi, punya hubungan, terkoneksi dengan Yesus. Dan waktu terkoneksi dengan Yesus, itu yang buat tenaga keluar dari Yesus, dan wanita itu disembuhkan. Kalau saudara punya koneksi dengan Yesus, terhubung dengan Yesus, itu yang membuat ada tenaga yang bukan dari dirimu, dari surga, mengalir ke hidupmu, membuat engkau lebih sabar, membuat engkau lebih kudus, membuat engkau lebih taat, membuat engkau melakukan lebih banyak, membuat engkau lebih korban, membuat engkau lebih dan lebih melakukan. Amin. Makanya melakukan, berusaha bukanlah akar, ya betul. Tapi itu buah dalam kekristenan. Saya percaya pagi ini firman Tuhan ini memperbaharui atau memberi tips buat kita, memberitahu kuncinya buat kita, supaya hidup kita tidak di situ-situ aja. Terus marah-marah, terus nggak sabar, terus menghalalkan segala cara. Kita mengalami perubahan ketika kita memandang Yesus, sadar ada Yesus di hidup kita. Amin. Itu yang buat kita berubah. Pagi ini sadari Tuhan ada di hidupmu, pandang Tuhan, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Ketika engkau pandang Tuhan, fokus pada Tuhan, ada kekuatan, ada tenaga yang mengalir dari Tuhan melalui hidupmu, membuat engkau bisa melakukan lebih banyak, berubah, mengalami terobosan. Puji Tuhan, mari kita doa bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembali dimerdekakan firman Tuhan. Apa yang buat kami bisa berubah, melakukan lebih banyak, hidup lebih kudus, hidup lebih sabar. Firman Tuhan sudah mengajar kami. Berkati Tuhan Yesus di pagi hari ini, setiap umat-Mu yang datang, yang menyaksikan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Tidak ada yang terlewat, satu persatu anak-anak-Mu Tuhan lawat, doanya kabulkan. Kami percaya pagi ini adalah titik di mana kami mengalami banyak perubahan, karena firman Tuhan memberi kami terobosan untuk hidup kami diubahkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, pagi ini saya tahu kekuatan untuk berubah bukan agama, kekuatan untuk berubah yaitu punya hubungan sama Yesus. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you